Oke. Maaf Bu, izin masuk Bu. Suara ibunya nggak ada Bu. Sekarang udah ada belum? Sekarang udah ada Bu. Udah ya. Oke. Nah, ini saya ulang lagi kalau tadi tidak terdengar. Jadi, misal kita memiliki momen dari K ya, K ini adalah suatu urutan angka, atau suatu variabel 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tidak ada yang dari 0 ya, karena kalau 0 itu berarti dia di nilai dia sendiri gitu. Kalau misalkan di sekitar nilai 0, berarti kan K-nya tidak boleh 0 ya, bisa K1, K2, K3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, di mana K-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Dinotasikan sebagai mu aksen K. Ya. Ini kalau mu aksen 1, artinya momen ke-1. Mu aksen 2 berarti momen ke-2. Nah, ini boleh baik diskrit maupun kontinu didefinisikan sebagai fungsi seperti berikut ini ya. Mu aksen, mu itu kan sebenarnya adalah harapan ya atau ekspektasi ya. Mu sama dengan E. Nah, ekspektasi dari apa? Kalau misalkan kita memiliki mu dari X itu kan sebenarnya EX ya. Nah, ini sekarang kalau mu X dari K berarti E dari X pangkat K. Momennya ke berapa? Di sini ditunjukkan. Ya. Oke. Kalau misalkan dia itu kontinu, ingat bahwa ini kan kalau misal tidak ada K, kalau kontinu kan seperti ini ya. X, F, X. Ya. Di sini adalah PDF-nya. Nah, ini adalah variabel dari acaknya ya. Oke, ini sama, ini tinggal kita kasih X pangkat K, kalau misalkan kontinu kita integralkan dari min hingga sampai hingga, ini sama, tinggal kita beri dx ya. Kenapa? Karena kita harus mengintegralkan dia dari X ini. Gitu. Kemudian, momen ke-1 dari suatu variabel perubahan acak di sekitar 0, tadi kita sebut mu satu aksen ya. Nah, dapat disebut juga sebagai apa? Nilai harapan. Ya, jadi ini mu aksen 1 itu sebenarnya sama dengan mu atau E dari X harapannya. Misalkan nih, ini mu 1 di sini ya, di sini atau di sini gitu. Nah, berarti apa? Dia itu harapannya sekitar sini berapa? Bukan ekspektasinya gitu. Kalau di sini kan berarti mu-nya sendiri gitu. Ya. Kalau misalkan nanti kita mu 2 itu artinya apa? Gitu. Jadi, kalau misalkan kita memiliki momen pekah dari sebuah variabel acak X di sekitar mu, di mana Gx-nya adalah X min mu, kan? Kemudian K-nya dimulai dari 1, 2, dan 3, baik diskrit ataupun kontinu itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Gitu. Jadi si si G-nya ini merupakan satu fungsi ya gitu. Jadi bukan hanya variabel acak saja X gitu. Berarti ada mu aksen K di mana si fungsinya ini adalah ini Gx. Oke, di mana fungsinya itu berupa Gx ya, pangkat K gitu. Nah, ini tinggal kita ganti nih, oh Gx tadi apa? X min mu, dipangkatkan dengan K, dikali dengan Fx. Ya, dan seterusnya ini kalau kontinu tinggal kita beri integral dan dx gitu. Nah, kalau tadi momen pertama itu disebut dengan nilai harapan, kalau momen kedua disebut dengan apa? Varians. Varians dari variabel acak ya, varians si kuadrat. Nah, ini kan variansnya Pak E dari X min mu yang di kuadrat ya, gitu. Kemudian kalau misalkan momen ketiga apa? Momen ketiga berarti disebutnya dengan squamous. Squamous yang masih ingat yang mana squamous? Yang dia itu ini kan yang normal. Bisa seperti ini kan ya, ada yang ini cenderung ke kiri,
ada yang cenderung ke kanan. Nah, ini namanya skewness ya. Nah, sehingga momen ketiga itu disebut juga sebagai nilai dari kemiringannya gitu. Kalau misalkan dia kemiringannya lebih ke sana, artinya apa? Sebagian besar data-datanya itu akan terdistribusi di X yang lebih besar, ya enggak? Kalau misalkan ini seperti ini saya kebalik ya. X-nya sama. Pointernya. Nah, ini kalau sekarang ini, nah gini. Nah, kalau seperti ini berarti sama ya. Saya pengen membuat dia condongnya beda gitu. Nah, ini seperti gini. Panjang ekornya ya. Kalau ini gini. Nah, kalau seperti ini berarti sebagian besar datanya akan terdistribusi di sebelah kanan dari rataan. Kalau seperti ini, ya skewness-nya, ini skewness positif ya, yang ini negatif kan. Gitu. Nah, hingga momen ketiga itu disebut juga dengan nilai faktor dari skewness-nya. Kalau misalkan mu keempat ya, momen keempat itu menunjukkan nilai kurtosisnya ya, X min mu di pangkat 4. Kalau kurtosis bagaimana? Kalau kurtosis lebih ke menunjukkan tinggi rendahnya dari sebuah puncak datanya ya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian begini. Bentar ya. Saya mau beri warna beda. Ini kan lebih ke mu-nya ya. Mu 4. Oke. Nah ini menunjukkan tinggi rendahnya dari sebuah data ya gitu. Nah, misalkan ini kan tadi lebih mengarah ke kurtosisnya ya. Nah, ini juga lihat dari variasi. Kalau dari data ini, variasi paling besar yang merah, biru, atau kuning? Bentar ya, nanti saya tanyakan sambil dipikirkan dulu.
Oke. Nah, ini bagaimana nih? Kira-kira yang paling besar yang kuning, biru, atau yang merah? Dari segi ini, variannya. Ada bagaimana nih? Ayo, ini materi dari yang awal ini, varian. Oke, kalau gitu tidak ada yang menjawab nih, saya buat tugas ya. Silakan nanti dikumpul. Biar aktif nih. Coba saya tanya dulu, varians apa? Jangan-jangan variansnya belum ini. Apa varian? Sarah, Natali. Bagaimana? Apa yang disebut dengan varian? Oh, pada diam ya? Suara saya terdengar tidak di sana? Dengar. Bagaimana? Apa itu varian? Ya. Nah, Suara saya masuk nggak, Bu? pada bagian sebelumnya kita membahas momen K yang dinotasikan dengan new accent K ya. Momen ini bisa juga diperoleh melalui besaran lainnya yang dinamakan sebagai fungsi pembangkit momen. Jadi dia bisa digenerate dari sebuah fungsi gitu ya. Nah, sehingga fungsi pembangkit momen itu merupakan apa? Yaitu sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen ya. Gitu. Kalau momen pertama namanya tadi nilai harapan, momen kedua namanya apa, ketiga dan keempat dan seterusnya ya. Nah, sehingga kita bisa mencari berapa sih nanti nilai variansnya gitu. Berapa nilai dari skewness, berapa nilai dari kurtosis-nya. Oke. Selain itu, distribusi baru dari sebuah peubah acak yang baru merupakan kegunaan lain dari fungsi pembangkit momen ya. Jadi dia tadi bisa digunakan untuk membangkitkan distribusi baru dari sebuah peubah acak. Gitu. Ini kita memiliki sebuah definisi. Jika X itu adalah peubah acak ya, tahu ya X itu adalah X besar atau Y besar itu adalah peubah acak, baik discrete ataupun kontinu untuk hanya lebih dari 0, maka nilai harapan itu disimbolkan dengan E dari E pangkat TX ya. Kalau misalkan harapan dari X kan EX. Nah, kalau misalkan dia itu momen pembangkit, dia disebutnya ekspektasi dari E pangkat TX ya. Gitu. Nah, kemudian maka momen atau generating function-nya MGF ya, nanti pokoknya kalau sebutannya MGF berarti sudah masuk ke momen generating function ya, tergantung dia fx-nya ke berapa dari suatu variabel acak x ya. Lihat bahwa dinotasikan dengan mx dari t, nah t ini adalah sebuah fungsi waktu ya, gitu. Sama dengan apa? Tadi ini definisi dari e pangkat tx ya. Jadi momen generating function-nya kalau misalkan dia discrete maka sigma x e pangkat tx jadi fx ya. Kalau misalkan dia continue dia berarti ada min hingga sampai hingga e pangkat tx fx dx. Gitu. Oke. Nah, ini kita memiliki suatu teorema ya bahwa kalau misalkan kita turunkan si fungsi generatingnya tadi ya, fungsi pembangkit momennya kita turunkan, maka dia akan sama dengan mu aksen R ya. Jadi misal nih kita turunkan sekali ya, kita memiliki misal tadi fungsinya adalah MGF-nya adalah apa? MX T ya. Nah, kalau misalkan kita turunkan dia satu kali gitu. D, D,
ya kan, dari mx T. Ini, ya nggak? Turunan sekali apa berarti? Untuk T-nya sama dengan 0 ya, jadi saat T-nya 0. Jadi sebelum dia dilakukan pengambilan data gitu. Nah, T-nya sama dengan 0. Ini nilainya sama dengan apa? Yaitu mu aksen dari R-nya berapa? 1 gitu. Ya. Ini kan R-nya 1 ya. Berarti ini 1 kan? Ini 1. Berarti turunan pertama dari suatu MGF itu akan sama dengan nilai ekspektasinya ya. Gitu. Oke, kalau kita turunkan 2 kali apa? Berarti D kuadrat, DT kuadrat dari MS T sama dengan dari T0 sampai tertentu, maaf T-nya dari 0 bukan tertentu ya. Kemudian ini sama dengan apa? Mu aksen 2 ya. Nah, mu aksen 2 itu sama dengan E dari X kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? Varians kan, EX kuadrat itu. Oke, kemudian kalau kita turunkan 3 kali akan jadi DT ini DT pangkat 3 MX T ya, T-nya dari 0. Nah, ini sama dengan mu aksen 3. Ini sama dengan apa? Kur XQ Qness ya. Dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi, kita bisa turunkan ya terhadap waktu. Kalau sekali dapatnya mu 1 aksen, kalau dapatnya mu 2 aksen itu artinya dia diturunkan 2 kali ya. Nah, turunan 2 kali dari suatu fungsi generating moment itu sama dengan varian gitu. Oke. Tapi jangan lupa ya varian sebelum-sebelumnya apa rumusnya gitu. Ini kalau misalkan kita ingin mencari varian dari suatu fungsi pembangkit momen gitu. Latihan 1. Carilah MGF dari variabel acak X yang berdistribusi Bernoulli jika diketahui fx-nya apa. Nah, ini adalah fungsi khusus dari distribusi Bernoulli ya, Px ya. Masih ingat yang di ADS kan ini ada yang Bernoulli, ada yang distribusi normal dan lain sebagainya. Kalau misalkan distribusinya Bernoulli, fx-nya itu adalah P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X. Gimana? P ini ada apa? Probabilitas dari satu kejadian. Berarti kalau 1 min P berarti pelengkapnya kan atau komplemennya gitu. Dengan X itu adalah 0 sampai 1 ya ini maksudnya. 0 sampai 1. Tentukan berapa fungsi pembangkit momennya. Oke, kita mulai dari apa dulu? MGF tadi sama dengan apa? Oke. MGF sama dengan E EX. Nah, ini discrete atau continue? Kalau Bernoulli itu distribusinya discrete atau continue? Discrete bukan? Ya, discrete ya. Sehingga kita gunakan sigma. Sigma E pangkat TX ya, kemudian dari Fx. Nah, Fx-nya mana? Ini karena fungsi khusus dari distribusi Bernoulli. Kita masukkan, berarti X-nya dari 0 sampai 1 ya. X-nya mulai dari 0 sampai 1. Oke, berarti E pangkat T kali 0, Fx-nya kita ganti dengan P pangkat 0 dikali 1 min P, 1 min 0 ya. Ini kalau X-nya sama dengan 0. Oke, kemudian ditambah E pangkat berapa? P kali 1 ya, dikali Fx-nya berapa? P pangkat 1, 1 min P, 1 min 1 berarti 0. Ya, gini ya. Berarti ini E pangkat 0 berapa? E pangkat 0 berapa? Ini kan T kali 0, 0. Berarti E pangkat 0? 1. Ya, benar. Benar ya, Syifa. 1. P pangkat 0 berarti tetap 1. Kemudian ini 1 min P. Jadi pangkatnya 1, berarti tetap 1 min P. Oke, ini E pangkat P
ini P, 1 min P pangkat 0, berarti 1 ya. Nah, ini ditulis lagi 1 min P, ditambah ini P kali E pangkat T. Nah, ini kan sama-sama punya P ya. Saya keluarkan P-nya, berarti ini E pangkat T min 1 ya, ditambah 1. Nah, ini adalah MGF-nya, Moment Generating Function-nya ya. Ini berarti ini kan baru MGF-nya. Misalnya saya pengen mencari nilai dari harapannya. Nah, nilai harapan tadi turunan ke berapa? Turunan pertama. Iya, betul. Turunan pertama ya. Berarti kita cari dulu nih E dari F itu sama dengan D dt dari fungsi ininya, MGF-nya ya. MGF-nya. Oke, kita masukkan D dt dari P E pangkat T min 1 ditambah 1. Oke. Ini hasilnya berapa? E pangkat X-nya. Berapa? Kalau misalnya bingung dijabarkan dari sini D, dt, berarti kan diturunkan terhadap P ya. Gitu. Nah ini kan berarti 1 min P ditambah P kali E pangkat T. Nah ini kan suku ini dan suku ini kan 0 ya kalau diturunkan terhadap P. Ya nggak, kecuali kalau diturunkan terhadap P. Nah bisa ini, tapi kan dia diturunkan terhadap P. Akhirnya apa? 0 kan? Gitu. Suku yang tidak diturunkan terhadap yang diminta ini berarti nilainya 0. Berarti kita turunkan terhadap apa? Turunkan P ET ya, DDT dari P E pangkat T. Nah, turunan dari eksponen itu kan sama dengan apa? Eksponennya diturunkan ya kan? Ininya pangkatnya. Turunan dari T apa? Terhadap T. Nah, 1 ya. Letakkan di depan sini. Kemudian itu lagi P E pangkat T. Berarti P E pangkat T. Seperti itu. Oke. Ini kita ganti ya terhadap, jadi EX-nya apa? Jadi EX-nya itu DDX ya, DDT dari MGF ya, kemudian batasnya dari T-nya diubah jadi 0 sehingga P E pangkat 0 sehingga P ya. Nah berarti nilai harapannya itu adalah sama dengan P. Nah, nanti P-nya itu tergantung yang diminta P ke berapa. Probabilitasnya kan berarti ini, ya enggak? Berarti kan kalau misalkan kita belajar yang di awal, nilai dari harapannya berapa? Yaitu P-nya kan, atau ininya, apa sih namanya? Peluangnya kan, gitu. Kalau 1 min P kan berarti komplemen ya kan? Oke. Sekarang kita masuk mencari varians. Kalau varians berarti turunan kedua dari fungsi MGF atau turunan pertama dari si P ya. Gitu. Berarti kita turunkan, oh kalau varian dari suatu variabel acak X itu akan sama dengan turunan pertama atau turunan kedua langsung ya dari si MGF. Nah, atau turunan pertama dari siapa? Dari si EX. DDT dari si EX. Nah, turunkan DDT dari P. Berapa turunannya? Diturunkan terhadap T, tapi fungsinya P. Berarti berapa turunannya? 0. 0. Oke, berarti variansnya itu 0. Ya, artinya apa? Dia datanya bagus sekali ya. Variansnya tidak ada, berarti nilainya datanya itu seragam semua. Misalkan datanya 10 ya 10 semua gitu ya. Kalau variansnya 0 gitu. Kalau misalkan variansnya 1 artinya rata-rata data-data itu terhadap data minnya itu nilainya 1 gitu ya. Misalkan dilihat dari sisi kiri gitu.
nilainya 1 rataannya, variasi maksudnya. Dari kanan juga gitu ya. Artinya kalau variasi adalah seberapa jauh nilai dari semua data ini menyebar terhadap rataan. Semakin banyak variasinya ya, maka datanya dia akan semakin bervariasi gitu. Oke. Yang ini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Ada, saya lanjutkan. Oke, latihan 2. Tunjukkan bahwa MGF dari variabel acak X yang berdistribusi normal dengan min-nya adalah mu, variasi adalah sigma kuadrat, itu adalah eksponen mu t plus setengah sigma kuadrat t kuadrat ya. Oke. Nah, jadi tadi kuncinya adalah distribusi normal. Saya masukkan ya. Kalau distribusi normal, efeknya apa? Kan ini belum ada efeknya ya. 1 per sigma akar 2pi, ya ini ada di ADS. Kemudian apa? E pangkat min setengah, ya. X min mu dibagi ini yang di kuadrat ya. Atau misalkan saya tulis seperti ini. 1 per sigma akar 2pi eksponen dari berapa? Min setengah ya. Eksponen min setengah dikali X min mu sigma kuadrat ya. Gitu. Oke, kita cari. Oh, kalau MGF tadi apa rumusnya? Sigma. Distribusi normal itu integral ya. Dia kemudian ini apa? Apa tadi MGF-nya min tahingga sampai tahingga apa lagi? E TX FX DX ya. Oke, kita masukkan min tahingga sampai tahingga ETX ya. Kemudian efeknya apa? 1 per sigma akar 2pi, kemudian eksponen dari min 1 per 2 min setengah min 1 per 2 dikali X min mu per sigma yang di kuadrat dx. Oke, sekarang kita apakan dulu. Ini kita keluarkan ya 1 per sigma akar 2pi min tahingga sampai tahingga, kemudian E pangkat TX, terus E pangkat sigmanya ini 2 terdalam. 1 eksponen 2 min sigmanya saya keluarkan ya. Ya enggak, berarti ini X min mu dikuadrat dari apa? X kuadrat min 2 mu X ditambah mu kuadrat ya. Ini dx. E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat X kuadrat min 2 mu X ditambah sigma kuadrat. Mu kuadrat. Ini kita tulis lagi akar 2pi min tahingga sampai tahingga X kuadrat min 2X
Ini kan kalau kita punya perkalian jadinya penjumlahan ya pangkatnya ya. Oke, berarti ini saya jumlahkan ya, yang di sini apa? TX ditambah, ini kan berarti dikurang ya. Min 1, 2 sigma kuadrat dari apa? S kuadrat min 2 mu S ditambah mu kuadrat. Oke. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya. Misal ini kita hitung dulu. Berarti kan TX dikurang 1/2 sigma kuadrat dari S kuadrat min 2 mu S ya, ditambah mu kuadrat, itu sama dengan, ini samakan penyebutnya ya. Sigma kuadrat 2 T X sigma kuadrat. Ya, 2 TX 2 sigma kuadrat X dikurang ini ya, S kuadrat min 2 mu S ditambah mu kuadrat. Nah, sehingga kemudian setelah itu 2 S kuadrat min 2 mu S ya, S kuadrat kita keluarkan S kuadrat. Ini kan bisa sederhanakan jadinya min 1/2 mu kuadrat ya. Ya, berarti ini jadinya minus 2 T bentar, 2 T sigma kuadrat supaya TX. Kalau kayak gini ntar balik lagi ya. Bentar. 2 T mu kuadrat X. Ya, benar, ini jadinya 2 T mu kuadrat X ya. Dikurang dari S kuadrat plus S kuadrat min 2 mu S ditambah mu kuadrat. 2 mu S min 1/2 sigma kuadrat ya. 2 mu X ada 2-nya, ini sama ini kan ya, yang ada 2-nya. Saya keluarkan 2-nya. Jadi mesti ini 2 mu X ditambah 2 T sigma kuadrat. 2-nya dikeluarkan. Ini matematisnya agak panjang ya. Ini 2 ya. Kemudian mu ditambah T sigma kuadrat dari X. 2 mu X. Berarti ada minusnya ya. Minus 2 mu tambah TX ditambah X kuadrat ya. Ditambah X kuadrat. X kuadrat ditambah mu kuadrat. Bentar. Kalau ini ditambah tadi seperti ini. Kemudian kuadrat ditambah 2 mu kuadrat ditambah, itu berarti ini X min mu. Bentar ya, kita mau sederhanakan. X min mu Bentar ya, saya buat satu kolom lagi.
itu min 2 sigma kuadrat minus 2 ini ditambah sigma kuadrat X. Kalau kita gunakan A, ini misalkan ya, A ditambah B, yang di kuadrat itu apa? A kuadrat, B kuadrat ditambah 2AB. 2 min sigma kuadrat, 2B kuadrat, min T sama T kuadrat. Bentar ya. X min tadi dirangkum dulu. Jadi kita punya MGF-nya 1/2 pi 1 per sigma akar 2pi. Min tahingga sampai tahingga eksponen dari min 1/2 sigma kuadrat. Kemudian tadi kita punya rangkuman ini ya, X kuadrat min 1/2 sigma kuadrat. Nah, yang di dalam sini kan tadi dari X-nya ya, X kuadrat min 2 mu X ditambah mu kuadrat dikurang 2T sigma kuadrat X. Misal kita buat X min mu ditambah T dua ditambah 2T sigma kuadrat X itu A ditambah B itu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, kita sederhanakan. Nah, kalau misalkan kita, ini kan ada X kuadratnya ya. Oke, berarti ini X min ini ya, mu ditambah T si kuadrat ya. Kemudian di kuadrat. Nah, ini jadinya apa? X kuadrat min 2, ya kan kita mau membentuk ini loh, ada 2-nya ya. Min 2 mu ditambah T si kuadrat ya. Kemudian ditambah apa? T X nggak ada X-nya ya.
Berarti ini mu kuadrat ditambah 2 mu, kemudian T sigma kuadrat 2 mu T sigma kuadrat sama dengan T kuadrat sigma pangkat 4. Sigma kuadrat. Enggak. Kalau misalkan ini yang kedua, kalau misalkan kita punya X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ya. Ini jadinya apa? X kuadrat min 2 mu ditambah T sigma kuadrat ya. Ditambah mu T sigma kuadrat yang di kuadrat. Mu ditambah X kuadrat minus 2 mu 2 kali mu ditambah T sigma kuadrat X. Ini saya ambil yang pangkatnya dulu ya. Min mu plus mu kuadrat. X kuadrat min 2 mu kuadrat. Oke. Kan hampir mirip dengan bentuk ini ya. T. Min 2 mu. Ini ada X-nya. Kuadrat min 2. Ya dari X kuadratnya ini. Min 2 mu kuadrat. Berarti supaya menjadi X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Ya. Berarti ini harus di X kuadrat min 2 TS dikurang mu kuadrat dikurang ditambah ya. Ditambah dengan mu tambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Bentar ya. Ini kuadrat minus 2 mu kuadrat ditambah itu dikurang ya. Ini ya, kan kita pengen yang ke sini kan bentuknya. Oke, kemudian kita kalau bentuk ini, hasilnya ini kan. Nah, supaya bentuknya itu ada mu kuadrat, berarti kan ditambah mu kuadrat ya. Ya enggak? Karena di sini tidak ada mu kuadrat. Kemudian, di sebelah kiri itu tidak ada mu ditambah T si kuadrat yang di kuadrat, berarti dikurang kan? Ya, coba cek. Ini X min mu. X kuadratnya ada. Min 2 mu tambah T sigma kuadrat X ada. Yang belum ada adalah mu kuadrat. Kemudian dikurang dengan mu ditambah T sigma kuadrat ya. Oke, ini tadi. Nah,
Sedangkan kita itu punya mu T 2 mu kuadrat diapakan lagi ya di sini mu T setengah T kuadrat min T kuadrat sigma kuadrat. Ini S minus sigma kuadrat. Nah, ingat bahwa distribusi normal itu apa? Kalau yang memiliki mu ditambah T sigma kuadrat ya, kemudian dia punya sigma. Berarti ini rataannya kan? Ini rataannya, ini varians ya. Nah, sehingga ini akan menjadi MGF-nya. Ini kita tadi 1 per ini sebenarnya nggak ada, ini sebenarnya di dalam ya, 1 per sigma akar 2pi ya, kemudian E pangkat min setengah, setengahnya kan dari sini ya, setengahnya, kemudian X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ya, ini dx, berarti sisanya mana ini kan, nah ini kan punyanya E pangkat ya. Yang dx-nya berarti sisanya siapa yang di luar sini, E pangkat mu kuadrat ya, E pangkat mu kuadrat minus mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ya, ini di luar ya. Oke, nah ini disebut dengan distribusi normal ya, sehingga nilainya MGF-nya itu akan sama dengan eksponen mu T mu kuadrat eksponen dari mu kuadrat min mu ditambah T sigma kuadrat. Kurang cocok ya bentuknya ya, mu T. Bentar. Mu kuadrat di sini sih sebenarnya problemnya ya, X min mu ditambah T sigma kuadrat, kemudian X kuadrat min 2 mu F ditambah mu kuadrat min 2 T sigma kuadrat, itu mu kuadrat ditambah 2 mu T sigma kuadrat ditambah T kuadrat sigma kuadrat. Yang mu kuadrat min, kalau ini kan X min